Masih dalam pengharapan kita tegak berdiri, menyentuh langit dengan tekad yang tinggi. Suara kita lantang menggema di dunia. Wirausaha disabilitas menciptakan makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pengharapan. Alhamdulillah kita bisa ngobrol-ngobrol di sesi program Masih dalam pengharapan. Ini adalah program sharing-sharing yang bersifat edukasi disabilitas dan non-disabilitas. Dalam hal ini kita saling melengkapi, memberi sudut pandang dan menambah wawasan bagaimana disabilitas dan non-disabilitas. Kemarin baru mungkin 2 hari yang lalu ya, di ini tanggal 29, berarti antara tanggal 26, 27 saya agak lupa itu tepatnya. Ada yang menyeletuk gitu ya, bertanya apa sih sebenarnya versi sukses buat Hadi Edukasi, karena menyentuh Hadi Edukasi dan Hadi Edukasi adalah milik saya, sehingga ini berarti dipinta untuk sudut pandangnya. Maka saya melalui video ini akan mencoba untuk men-sharekan sudut pandang saya dari sisi kesuksesan. Bicara kesuksesan, umumnya bayangan kita adalah rumah yang besar, yang mewah, kendaraan mobil atau bodyguard, pengawal yang banyak, dan memiliki akses dengan banyak sektor, mulai dari sektor strategis dan sektor-sektor yang krusial gitu ya. Artinya strategis misalnya mereka mempunyai hak istimewa untuk mempunyai limit kartu perbankan yang cukup eksklusif dan yang nggak semua orang bisa memiliki, atau pelayanan-pelayanan yang istimewa di setiap mereka datang atau orang-orang sukses itu datang. Atau banyak juga yang mengasumsikannya atau menggambarkannya orang sukses itu ya tadi punya mobilnya mewah-mewah dan uh, secara keseluruhan itu sangat indah, kayak sangat enak. Tapi kalau saya mendengar, mengamati, kok rasa-rasanya enggak juga ya. Banyak yang mereka memiliki banyak hal, banyak levelnya juga level orang besar, tapi juga mengeluh dengan kondisinya. Merasa waktunya itu nggak bisa uh, fleksibel, di di selalu diikat dengan protokol-protokol yang cukup ketat dan banyak kehati-hatian, banyak was-was gitu. Itu kan jadi nggak nyaman ya. Dan itu yang saya amati dari mereka-mereka yang menurut sebagian orang itu sukses dan berhasil gitu. Memang nggak dipungkiri kalau kita dari sudut pandang ekonomi ya, orang-orang yang punya mobil banyak, orang-orang yang punya rumah besar, orang yang punya pengawalan pasti dia sukses, dia orang kaya. Tapi ternyata belum tentu juga ketika dilihat dari sudut pandang kebebasan waktu. Maka dari banyak perspektif yang saya pelajari, yang saya amati sebagai orang disabilitas yang memang senang belajar, senang mendengarkan banyak hal, ternyata saya bisa mengambil sebuah pembelajaran dan
Ini juga mungkin teman-teman sepakat bahwa kesuksesan itu sebenarnya setiap orang berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa mengukur sukses itu dari baju yang kita pakai, bahasa yang kita pakai, dan juga nggak bisa diukur dengan intelektual yang kita miliki. Karena kesuksesan bagi setiap orang itu berbeda-beda. Mereka akan merasa sukses, mempunyai sebuah kepuasan dan mempunyai pengakuan pada dirinya bahwa saya sukses itu dari sudut pandang dari versi dan kemampuan mereka. Jadi referensi segala sesuatu itu menentukan orang tersebut itu sudah sukses apa belum. Dan secara uh, secara global gitu, secara mudahnya kita menggarisbawahi atau menganggap bahwa sukses itu sebenarnya sekarang bisa difleksibelkan. Bagaimana kita bisa tidur dengan nyenyak, bagaimana kita bisa bangun besok dengan semangat, bagaimana kita bisa makan hari ini dengan cukup nikmat, bagaimana kita bisa berkumpul dengan keluarga, bisa ngobrol, bisa nyantai dengan sahabat, dengan teman-teman, itu sebenarnya sudah termasuk kategori sukses. Jadi kalau bahasa mentor saya adalah sukses itu ketika kita bisa menyalurkan hobi, kita bisa berkumpul dengan keluarga, dan kita bisa terus membersamai mereka, terutama anak-anak kita dari sisi pertumbuhannya mulai dari 0, 1 sampai seterusnya. Itu sebenarnya uh, kacamata sukses di era sekarang, bukan lagi sukses yang era-era dulu yang kita itu menduplikating atau membuat tiruan atau meniru orang lain, bahwa kalau orang lain tuh kalau sukses tuh harus seperti mereka gitu. Dan itu malah lelah kalau kita mengikuti. Jadi sukses itu adalah ada di diri kita, ada di bagaimana kita bisa menikmati prosesnya, bagaimana kita bisa menjalani itu semua dengan enjoy, dengan senang. Mungkin saja dari perspektif orang lain, dari kacamata orang lain, kita belum sukses, tapi dari sudut pandang kita dan kepuasan kita sendiri, kita sedang berproses untuk sukses, dan mungkin saja kita sudah sukses di titik itu dan kita siap untuk menuju ke proses selanjutnya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat, selalu semangat dan selalu sehat. Terakhir dari saya, masih dalam pengharapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulailah hari dengan bismillah, melangkah pasti tanpa lelah. Dalam doa ada kekuatan, hidupkan iman penuh harapan. Langkah cahaya, raih ridhonya, bersama Allah kita bahagia.